تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسعينا بما سعد والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وبلغ وظهر وهم ببركاته وشرف بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأرض منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مأنا رسولا اكشف اللهم كربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاة حق في جميع النواحي والأوطان وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والسلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى قاصدا واغفر لنا ما مضى
Silakan baju doa silakan. Ya, mulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati dan muliakan guru kita, Guru Kusbia Rusdi dari Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Atu-Atu beserta rombongan. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sumeriang. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa serta rombongan. Yang kami hormati grup Maulid Tafsir dari Al-Kubro dari Permata Jingga. Yang kami hormati ibu-ibu para undangan, ibu-ibu warga Desa Sumeriang serta adik-adik kami dan anak-anak kami yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikut beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Adapun susunan acara pada siang hari ini, pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, tiga penyampaian ceramah, keempat doa, kelima penutup. Marilah bersama-sama kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hadi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian drama yang akan disampaikan oleh guru kita, Guru Suyaresti. Waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, sama-sama kita berniat terlebih dahulu, ya Allah, setelah kegiatan ini belum hendak melaksanakan kefarduan sholat asar. Jadi bertutup ini berniat sama-sama langsung sembahyang asar. Yang kedua, mari kita sama-sama berniat
karena kita. Yang ketiga, bagian menuntut ilmu, niat senang gembira dengan memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pada tahan? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid, dapat bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebab berkumpul kita, beriktikaf kita di dalam ini masjid dalam rangka kegiatan memperingati maulidnya Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya dan meridai lawan kita sabarataan. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah berada di hari ke-12 di bulan 12 Rabiul Awal. Ya, hari ini anak-anak libur sekolah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal
disebut bulan kelahiran Nabi. Ibu-ibu, Rabi' artinya bersemi, Rabi' artinya berkembang. Jadi musim kembang pertama, musim kembang awal, maka disebut Rabiul Awal. Lalu ada yang disebut pula Rabius Tsani, musim berkembang kedua, musim mekar kedua. Baru disebut Jumud, hari beku. Nah, Jumadil Awal, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Baru masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, masuk lagi Rabiul Awal. Dalam setahun itu 12 bulan. Namun ada ulama menyebutkan ibu-ibu bahwasanya hari yang paling afdal, hari yang paling utama itu adalah hari yang mana baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwujudkan atau dilahirkan. Jadi tidak ada hari yang paling agung, tidak ada hari yang paling utama itu terkecuali hari maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Tentu ada alasannya, tentu ada asbabnya. Kenapa? Asbab kita dapat rahmat dari Allah karena Nabi Muhammad, kita dapat curahan karunia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperingati maulid Nabi ini adalah wujud kegembiraan. Maka boro-boro kita menjadi pencinta Nabi, orang yang sayang dengan Nabi, kalau kita ada gembira dengan Nabi. Maka dari gembira inilah nantinya ibu akan membuahkan rasa cinta. Gembira dengan maulidnya Nabi, gembira dengan menghidupkan sunnah Nabi. Maka apa yang disenangi oleh Nabi, apa yang digembirain oleh Nabi, kita pun ikut gembira. Jadi kalau Nabi ibu-ibu senang pakai minyak harum, kita pun harus gembira. Kita harus senang juga memakai minyak harum. Karena ketika kita gembira dengan Nabi, tentu kita akan gembira pula apa-apa yang disenangi, digembirakan oleh Nabi. Kalau Nabi gembira pakai minyak wangi, maka kita pun ikut gembira ketika kita pakai minyak wangi. Kalau Nabi gembira dengan bersiwak, maka kita pun ikut gembira dengan siwak. Jangan malu ibu membawa siwak. Nah, kalau kita bawa siwak, kita malu, berarti kita tidak gembira dengan sunnah Nabi. Maka gembiralah kita dengan apa-apa yang disenangi oleh Nabi. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang gembira dengan kelahiran Nabi, ini adalah orang yang sudah diberi oleh Allah petunjuk untuk mendapat keberuntungan. Ibu, kita ingat sejarah dahulu, ada seorang paman Nabi. Ketika Nabi kita lahir, paman Nabi ini orangnya sampai mati gak beriman kepada Allah. Sampai mati paman Nabi ini gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada Rasulullah, bahkan memusuhi akan Rasulullah. Ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selana lanjata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ibu, Abu Lahab ini ditetapkan oleh Allah. Asbabun nuzul akan surah ini, ayat-ayat ini, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ini sudah menikahkan putri Nabi, 2 orang putri Nabi yang Nabi nikahkan. Dinikahkan ini bukan sembarangan laki-lakinya. Laki-lakinya adalah kerabat Nabi sendiri.
putranya Abu Lahab. Duaikong Abu Lahab ini berisi putra, berisi anak. Bini Abu Lahab ibu bernama Umi Jamil. Pekerjaan Abu Lahab dan Umi Jamil ini adalah rentenir. Tahu dah rentenir kan? Melipat gandakan duit. Berhutang 1 juta, bayar 1.100.000. Berhutang 1 juta, bayar 1.200.000. Makin lambat bayar, makin banyak anaknya. Ini kelakuan perbuatannya Abu Lahab. Ini perbuatannya istri Abu Lahab yang bernama Umi Jamil. Jadi siapa yang pelaku rentenir, dia akan berkumpul nanti di neraka bersama dengan Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab. Siapa yang terjerat rentenir, bisa ditariknya oleh Abu Lahab asalnya juga. Maka janganlah berhutang kepada orang yang menggandakan uang. Uang yang melipatkan ganjaran bayar hutang. Guru, kepepet guru. Kepepet apanya? Yang dibolehkan kita itu meminjam dalam keadaan terpaksa. Contoh seperti ini. Guru berikan contoh. Apabila sampean kada berhutang kepada orang yang melipat gandakan uang, orang yang rentenir, maka nyawa pian, nyawa keluarga pian tidak selamat. Kematian di ujung tanduk. Kalau tidak dilakukan penanganan operasi, maka seseorang ini akan meninggal dunia. Tidak ada jalan terkecuali berhutang kepada rentenir. Maka ketika seperti ini, kaul yang dhaif, kaul yang lemah dari pendapat ulama membolehkan. Kalau tidak, haram hukumnya, kada boleh. Kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalam utang piutang itu mengambil keuntungan dan manfaat, maka hukumnya riba. Riba hukumnya haram. Maka apabila haram, tak makan oleh kita, tak minum oleh kita, tak pakai oleh kita. Contoh, sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, diberikan ibu kepada kerudung, diberikan ibu kepada baju gamis, diberikan ibu kepada mukena, ibu bawa salat, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Diutang bima makarimal akhlak. Nabi kita diutus oleh Allah tujuannya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Rentenir ini akhlaknya jahiliyah. Zaman dahulu pinjam anak onta itu bayarnya mamanya onta. Ini kalau bahari, makanya Abu Lahab itu kaya, sugih. Umi Jamil itu kaya, sugih. Apa gawiannya? Ma'anakakan pinjaman. Orangnya di rumah aja santai, kada pagawian. Pinjam makan anak onta, kena 10 bulan kena bayar umahnya onta. Pinjam anak onta, bayarnya umah onta. Jadi yang susah makin susah, yang sugih makin sugih. Ibu, kenapa guru cerita tentang Abu Lahab? Abu Lahab ini ibu beserta Umi Jamil pernah gembira. Satu kali Abu Lahab ini gembira seumur hidup. Gembira apa? Gembira dengan Nabi. Gembira ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin, subuh Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pagi-pagi ibu, ketika Aminah binti Wahbin, Aminah ibunda Nabi kita Muhammad SAW itu melahirkan di subuh hari Senin. Tadi dibacakan Maulid Simtutoran. Nah, fahina karuba awan wadai hadal habib. Ketika dekatnya waktu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, anatis samawati wal ardh, gemuruh langit, gembira langit, gembira dunia, isi langit gembira, isi dunia gembira.
wa man fihinna bitarhib wa amtarul wujud ila ahlil wujudi tasid wa alsinatul malaika bitabsyir lil alamina ta'is. Maka malaikat makhluk semuanya yang diciptakan oleh Allah mereka bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dilahirkan ke dunia, fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Allah hadirkan. Siapa yang Allah hadirkan? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam, penghulunya para wanita. Siapa? Siti Maryam binta Imran. Siapa lagi yang Allah hadirkan ketika Ummana Sayyidatuna Aminah hendak melahirkan Nabi kita? Allah hadirkan pulang siapa? Asiyah imra'ah Fir'aun. Ibu mau dengar cerita ini kisah beginian? Karena ibu-ibu sini semuaan beginian, kadang laki-laki, binya laki bapak-bapak di belakangnya itu Pak. Ini bapak-bapak ini, bukan ini kameramen bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dulu membawa kameramen? Ya, karena ini kegiatan ibu-ibu. Nah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu setiap hari itu ada pengajian di masjid-masjid, kemudian pengajian lagi di pondok pesantren untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah, dakwah ilmu baginda Nabi kita Muhammad SAW, syariat baginda Nabi kita Muhammad SAW, hukum-hukum Allah. Maka atas perintah dari guru-guru, lini dakwah itu universal, harus menyeluruh. Mau itu yang di gunung, mau itu yang di laut, mau itu yang di Sabang sampai Merauke, itu bisa menyaksikan pengajian kita dengan ditayangkan di tayangan YouTube. Namanya BQ Muhibbin, BQ Muhibbin, BQ Quran, Baitul Quran namanya, Nurul Muhibbin. Gak usah dibikin buat tanah laut, gak usah, langsung keluar nanti. Jadi setiap pengajian guru ya di masjid, masjid satu ke masjid yang lain, masjid lain ke masjid yang lain, satu minggu itu full antara maghrib dan isya, itu pengajian guru di masjid-masjid dan tempatnya berbeda-beda satu minggu. Kemudian pengajian di pondok pesantren juga di streamingkan ya. Jadi ibu, kalau nggak bisa hadir ke pondok pesantren, nggak bisa hadir ke majelis taklim karena ada ujulan syar'i, ya silakan sambil masak-masak, sambil nyangaiwa, buka YouTube BQ Muhibbin, langsung terpampang dulu lah dalam pengajian, sambil ngaji, sambil goreng iwak, untuk ilmu sambil goreng iwak, nuntut ilmu sambil makan. Aku nggak ngaji, jangan ngaji sama guru, ya boleh ya. Nah ini alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati serta diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sampai di mana tadi ibu sudah? Sampai di mana? Abu Lahab. Kelahiran anak lahir ibadah guru layau banok nyentuhan dah. Ketika itu datang pulang Sayyidatu Asiyah. Asiyah ini ibu adalah istrinya Fir'aun. Asiyah ini orang yang kekeh mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ia itu bini seorang raja
nang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Mau sedikit ibu dengar kisah Asia dengan Fir'aun? Mau. Fir'aun ini ibu laki-laki yang seumur hidupnya kada pernah wahid, apalagi selismaan. Mariam dingin tuh kan bisa. Amun sungai Riam bisa. Kan sungai Riam ini. Nah itu kan. Mariam dingin kada bisa. Wahid kada bisa. Salismaan kada bisa. Bahinusan kada bisa. Pendeknya apalagi sakit kepala, apalagi sakit pinggang, apalagi sakit lintut, apalagi sakit wahidin apa? Diabetes. Apalagi sakit darah tinggi, kada pernah. Menghadap Fir'aun. Jadi pun pian tuh kada bisa garing. Lah. Banyak pian tuh kada bisa garing. Berarti kawannya Fir. Nah, itu kan. Aku enak garing. Umat Fir'aun ini ibu mulai umur 25 tahun. Fir'aun ini orangnya tinggi benar besar. Kagak orangnya. Mana aja negeri apabila Fir'aun memimpin perang anak buahnya tidak pernah terkalahkan dalam sejarah. Selama Fir'aun jadi raja dan mengaku dirinya jadi Tuhan, itu kada pernah kalah perang. Ada pernah kalah perang. Ini datuknya Nabi kita Muhammad SAW yang menggemparkan Fir'aun. Siapa? Ayo. Jadi Fir'aun ini Masya Allah orang yang diberi rujung istidrak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Basi ini gue ngarannya Asia. Ujar Fir'aun, siapa yang ada mengaku aku Tuhan? Siapa yang ada menyembah aku Tuhan? Ku mati, ku bunuh. Jadi di sukanan gue Fir'aun tuh kayak tirai gitu lah. Tuh tirai kalau tak tirai gitu. Nah jadi sukanan tuh Fir'aun bah mandi. Mulai bah mandi Fir'aun tuh ditutupi oleh anu oleh dayang-dayang Fir'aun, prajurit Fir'aun tutup keliling segi empat tirai ini. Bertutup mandi Fir'aun ini baju-baju babengking-bengking imbah itu Tuhan Fir'aun jadi juru bicaranya telah selesai mandi. Tuhan Fir'aun telah selesai berpakaian, maka para abdi-abdi silakan menyembah Tuhan yang sudah mandi. Maka dibuka tirai tadi sujud. Sujud Tuhan Fir'aun, sujud Tuhan Fir'aun. Siapa yang sujud? Diberi duit oleh Fir'aun. Aku naik rakyatnya sujud, no. Mbaknya dapat duit. Nah, ada mau sujud, dimatiin oleh Fir'aun. Lalu ada bini Fir'aun, ngarannya Asia. Ini istri Fir'aun. Asia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehormatan Asia. Jadi mulai Asia ini berisi model kayak magic. Padahal Asia ada apa-apa, hanya bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan deh. Bila hendak menjapai awaknya Asia nang gemulai ini nih, nang bungas nang cantik nih, kajung, apa kajung dia? Kajung rambutnya Fir'aun jagat, Tuhan rambut jagat, karena setrum, udah kayak orang kena setrum, kayak apa? Kada tahu apa-apa, hendak menjapai muhanya, kajung tangannya, rambutnya kajung. Pendeknya Fir'aun lawas babini lawan Asia, kada pernah menyentuh tubuh Asia, kada kawa menyentuh. Bila hendak menyentuh kajung deh. Jadi Asia ini perempuan mulia, maka disebut oleh Nabi Sayyidatun Nisa'ul Alamin, pimpinan kaum perempuan. Satu, Sayyidatu Asia. Dua, Maryam binta Imran. Tiga, Khadijah bintal Khuwailid. Empat,
Fatimah binta Muhammad. Ini disebut oleh Nabi pimpinan kaum perempuan yang mulia di zamannya. Di zaman Fir'aun, Asia pimpinan babinian. Di zaman Nabi Isa, Maryam pimpinannya. Di zaman Nabi kita Muhammad, pimpinan babinian adalah Ummah Siti Khadijah dan Fatimah, putrinya Ummah Siti Khadijah, putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaina gue sehebat apapun amal babinian, sesaleh apapun orangnya, waliyahkah? Nah, sekelebar Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini gue wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam gue Rabi'atul Adawiyah ini ribuan rakaat mengerjakan sembahyang sunnah. Rabi'atul Adawiyah ini gue bisi laki. Rabi'atul Adawiyah ini gue pilihnya tuntung sembahyang isya. Tuntung sini tuh sembahyang isya. Kan maghrib isya sebentar aja nih. Mbah tuntung sembahyang isya. Rabi'atul Adawiyah ini memakai pakaian yang paling indah, baju yang paling bagus, pakai pupur, pakai make up, pendeknya seperti seorang pengantin, pakaiannya bagus. Kemudian apa pula? Wajahnya bagus, berharum-harum, imbas sembahyang isya. Lalu Rabi'atul Adawiyah duduk di samping ranjang, model menebar pesona. Masukna laki datang, jangan laki. Bila pindah kepingin, ujar Rabi'atul Adawiyah, pian ada hajar kalawan nolong, ujar laki sini, ada mau nyatikan nangka ini. Itu gue, jadi sahwali gue lah. Dah ibu-ibu di sini jadi wali pada alamin. Kayak jalan Rabi'atul Adawiyah. Bila itu sembahyang isya, waduh, lah orang tuh cantik-cantik, bungas-bungas, anak undangan pengantin lebih cantik lagi sih dia. Itu setiap malam demi hendak menyenangkan hati laki. Apabila ujar laki sidin, aku kada dahulu malam ini. Ujar Rabi'atul Adawiyah, ulun minta izin, minta ridha lawan pian, ulun hendak mengabdikan diri ulun lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia laki kuridhoi. Lalu Rabi'atul Adawiyah sembahyang malam sampai ke subuh. Ini wali gue. Kayak ini lakunya. Lawan laki dulu, hanya lawan tuh. Kewajiban pertama tadi lawan Tuhan sembahyang isya. Imbah untuk sembahyang isya, apa kewajiban kita pulang lawan laki untuk meraih ridha Allah? Jadi jangan sembahyang ketujuh, bermaulidan ketujuh, berburdahan ketujuh, ke majelis taklim ketujuh, nuntut ilmu ketujuh, wajib lawan laki ketujuh juga. Entah diundi kita masuk surga, bisa taburirin saku tertinggal. Ummah Siti Khadijah ini jadi pimpinannya kaum muslimah umat Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga. Inya gue panambayan ini umat Nabi Muhammad untuk masuk surga dari gulungan lalakian itu Abu Bakar Siddiq, mintuhan Nabi, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Pandahuluan masuk surga. Kadang-kadang mendahului Siddiq ini. Setelah Nabi Siddiq. Di golongan babinian umat Nabi Muhammad masuk surga berdahulu, semua babinian itu di bawah benderanya Ummah Siti Khadijah. Jadi Ummah Siti Khadijah ini pendahuluan kita masuk surga dari golongan babinian umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asia ini karena mempertahankan iman dan yakinnya kepada Allah, ditanya oleh Fir'aun. Pada satu ketika anak buahnya tahu bahwasanya Asia ini kada menyembah Fir'aun jadi Tuhan. Ujar Fir'aun, Asia, ikam kada menyembah aku sebagai Tuhan? Iya, ujar Asia.
Aku menyembah Tuhan yang menciptakan aku dan menciptakan dia. Kalau begitu Asia, minta tolonglah kepada Tuhan ikam yang menciptakan ikam, dan ikam menyambat menciptakan aku juga. Minta tolong ikam. Kehidupanmu ada di tanganku. Aku Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Lalu ujar Asia, hidup matiku di kekuasaan Allah. Maka ujar Fir'aun, hai tentara, hai prajurit, bawa biniku Asia ini ke mana? Ke gurun pasir. Dibawalah Asia ke gurun pasir. Ujar Fir'aun, Asia, masihkah kau kekeh ada mau menyembah aku sebagai Tuhan? Kada, ujar Asia, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan aku dan menciptakan saya. Maka ujar Fir'aun, hai prajurit, saliblah Asia. Jadi Asia ini gue disalib, atau disalib kayak apaan kayak gitu. Ditali, tali sebuting sini, bantang ke sana, tali sini, bantang ke sana, batis gitu dia, tali bantang ke sana. Lalu ujar Fir'aun bilang, Asia, masihkah engkau tetap kada menyembah aku sebagai Tuhan? Ujar Asia, kada. Ulun tetap menyembah Allah. Ulun tetap berkeyakinan Allah sebagai Tuhanku, menciptakan ulun dan menciptakan dia. Maka ujar Fir'aun, prajurit, hei pengawal, ambilakan batu nang banal nang menindihi awak Asia. Angkat, tindihakan ke awak Asia. Maka ketika itu datanglah malaikat Jibril, datanglah malakal maut, mahabharatan lawan Asia. Asia, Allah sudah sediakan surga untukmu. Asia, Allah sediakan tempat kenikmatan yang indah untukmu, dan ini kekal abadi untukmu, wahai Asia. Maka Asia gembira, himu benar melihat tampak sidin bulik, tampak sidin di akhirat. Saking gembiranya rohnya Asia keluar pada hulu pada awak. Jadi Asia ini gue kada dicabut malakal maut rohnya, nah keluar surat cus. Kenapa? Gembira. Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali bersalawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa man shalla alaiha asran, siapa yang bersalawat, kata Nabi, 10 kali kepadaku, sallallahu biha mi'atan, Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku sehari 100 kali, sallallahu biha alfan, Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alaiha alfan, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku sehari semalam 24 jam, mulai jam 6 kamarian sampai ke jam 6 kamarian isuk, totalnya 1000. Siapa, ujar Nabi, yang bersalawat kepadaku 1000 kali seharian semalamanan 24 jam, lam yamut, orang ini tidak akan dimatikan oleh Allah hatta yubasysyara lahul jannah, sehingga ia diberi kabar tentang kenikmatan surga. Ia diberitahu oleh malaikat Allah, fulana, ini tempat ikam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah busranya, inilah kegembiraannya bagi orang yang senang bersalawat kepada Nabi 1000 kali sehari. Jadi ujar guru bahari gue, siapa hendak sebelum mati melihat surga, amalannya salawat 1000 sehari. Ini hadisnya. Nah tinggal lawan di kita. Nah, mulai hari ini Mbak Adam, aku senang dengan Nabi,
Aku sayang dengan Nabi, aku hendak dapat syafaat Nabi, aku hendak berkumpul dengan Nabi. Bulan maulidnya Nabi, aku hadir di majelis ini. Ya Allah, kuatkan, berilah taufik kepadaku untuk dapat mengucap salawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebandilan kau aja 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam nonton HP kau aja sampai kaur mata. Adanya lagi kaur mata nonton HP kau aja, nonton YouTube, Instagraman, WA-WA-an, apa-apaan ditontonin, tahan aja mata. Bepandiran tahan aja berjam-jam, ngawur gitu tahan aja, ngerumpi tahan aja, bersalawat kada tahan. Nah ini tandanya mungkin ya Allah, aku ini dijanjikan oleh Engkau sebagai orang ahli syakawah, orang ahli celaka, bukan ahli sa'adah, bukan orang ahli beruntung. Maka banyak bersalawat wabil khusus di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Setengah 5. Bu, haruskah? Belum akhir lagi nih. Dari 5 menit kira-kira. Nah, 5 menit biar lagi. Lanjutkah? Boah. Boneka lanjut kayak boneka mau lanjut kan? Kemudian lanjut kan? Lanjut kan? Ayo lanjut. Nah jadi sampai Asia tadi keluar rohnya keluar tanpa itu hanya lagi batu nomor 6 tadi. Ini hadir ketika mama Nabi hendak melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahuma minal huril 'ain, dan beserta keduanya Asia lawan Maryam ini hurul 'ain, bidadari. Nah, jadi bidadari mengumpati yang berdua ini, Asia diumpatinya, Maryam diumpatinya. Jadi sebelah kanan sebelah kiri ini roh mulia. Makanya Aminah tenang, walaupun suami sudah tidak ada lagi, Abdullah sudah meninggal dunia, hidup di rumah dengan pembantu saja, parut sudah ganas, pengen melahirkan. Maka Nabi kita itu dihamilkan kada uyuh, kada ada rasa lapah. Mama Nabi itu menghamilakan Nabi kita, kada ada rasa barat. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi, Nabi kita lahir dari perut ibunya. Jadi ibu jangan bawa pada rumah sampai pian, jangan beranggapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir aja dari ini ke Tepang aja. Ini soal adab ngarannya dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, paling baik akhlaknya, paling baik penciptaannya, kejadiannya. Maka setiap yang paling baik tidak akan keluar di tempat yang kada baik. Pengamihan itu baik ya Pak? Makanya orang kawin itu biar orang bahari ngarannya manyaung lubang pengamihan. Nah itu orang bahari mana baik ada kalau di pengamihan kada baik. Nabi kita orang yang paling mulia, ciptaan yang paling sempurna yang dijadikan oleh Allah. Maka jangan ada pemikiran kita orang ahlu sunnah wal jamaah jangan menyamakan Nabi itu lahir nah kayak kita lahir. Nabi kita lahir dari mimbat di ummi, lahir dari perut ibunya, keluar seorang di perut. Gimana caranya? Allah ampun urusan. Hendak melahirkan ini, nang datang ini rohnya Maryam, rohnya Asia, bidadari datangan. Malaikat Jibril ada, malaikat Mikail ada, menjaga para malaikat berpatroli di mana? Di samping rumah Aminah, berlapisnya malaikat. Maka ketika Rasulullah SAW lahir
lahir ke dunia, tak tutup sudah kabar setan jin untuk mematai-matai informasi-informasi ahli langit. Jadi ketika lahir Nabi, sabarataan jin kada kau lagi mencuri, mandangarakan kabar-kabar orang langit. Imbah Nabi lah lahir. Makanya sebelum Nabi kita lahir, para pensihir itu hebat, sakti. Kenapa? Tahu kabar-kabar malaikat di atas langit. Karena kau masih mendengarkan pembicaraan malaikat. Tapi setelah Nabi kita lahir, tak tutup pintu langit. Para jin kada kau lagi naik, para setan kada kau lagi mencuri kabar-kabar langit. Nah ini mulianya Nabi kita. Ketika lahir aja Nabi ini. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan yang kedua yang menyertai Nabi kita Muhammad, menyertai ummana Sayyidatuna Aminah bint Wahb melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Maryam. Maryam ini gue bebinian nang salehah. Ulun ceritakan kisah bebinian mulia. Binian mulia pertama tadi siapa? Asia. Kedua siapa? Maryam. Ketiga Khadijah. Keempat Fatimah. Kalau ibu Nabi jangan ditanya lagi. Itu jangan ditanya lagi. Ahlul Nabi itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Maryam ini? Maryam ini adalah mamanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Abahnya Maryam namanya Imran. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Ali, surah keluarganya Imran. Maka setiap mau anak ditasmiahi ini mengambil barakah, dibacakan ayat-ayat Allah. Semoga anak ini jadi anak nang soleh atau menjadi anak nang solehah. Akhlaknya nang kayak akhlaknya Maryam. Jadi keluarga seperti keluarga Imran. Maka dibacakan ayat Allah. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah pilih Nabi Adam, Nabi Nuh. Allah pilih. Allah pilih siapa lagi? Keluarga Imran. Dipilih oleh Allah untuk nama dari sekalian alam. Mereka ini adalah orang-orang saleh. Keluarga Imran ini. Lalu Imran ini misi bini. Bini Imran ini pernah bernazar. Ujar bininya Imran, Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, ulun banajar baik yang ada di dalam parut ulun ini. Lah engkau jadikan dia anak nang saleh, ulun akan khadamkan inya di Baitul Maqdis. Ini anaknya si Imran, bininya Imran Badiana. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima najarnya bininya Imran, mamanya Maryam. Lahirlah anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibah lahir tinggalane Maryam. Nah Maryam ini ibu tumbuhnya lakas. Benarnya Maryam ini pertumbuhan Maryam. Lalu Maryam ini diantar oleh abahnya Imran lawan mamanya ke rumah paman mamarinahnya. Siapa mamarinahnya Maryam? Nabi Allah Zakaria. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab
wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hanya guru ya ulam samaituka bima sabaqallahu bi lauhil mahfuz fulan bin fulan ya ulama samaituki bima sabaqallahu bi lauhil mahfuz si anu bin si anu. Kenapa ayat ini dibacakan? Ini kisah keluarga Imran, ini kisahnya Maryam, perempuan yang salehah, yang taat kepada Allah, yang diantar kepada seorang guru, yang mana gurunya adalah seorang nabi dan rasul, ngarannya Nabi Zakaria marinatnya. Jadi kisah nangka ini mudahan anak akan ditasbihi ini dibacakan ayat-ayat ini, akhlaknya kena seperti akhlaknya Maryam, perilakunya seperti perilakunya keluarga Nabi Zakaria, keluarganya Imran. Kayak ini, kenapa juga kita semihan harus bacakan ayat-ayat Al-Quran? Kenapa pula harus dipilih surah Al-Imran yang dibacakan? Ini menceritakan tentang Siti Maryam. Siti Maryam ini ibu, seorang yang tidak pernah bersuami, tidak pernah disentuh tubuhnya oleh seorang laki-laki. Karena inya bahandak di mihrab aja. Maryam ini begadang di mihrab aja ibu, ada pernah dijapai oleh lelakian. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Maryam, ikam ditetapkan oleh Allah akan menjadi seorang ibu. Ujar Siti Maryam, bagaimana bisa? Ulun ini balaki kada, dijapai lelakian kada bisa, maka mau betianan. Nah, maka waktu itu gue si Maryam ini hanya tuntung haid pertama, baligah karena orang yang sudah sampai haid. Nah, ketika sama haid pertama, Maryam ini mandi, imbah mandi datang malaikat Jibril. Tuntung mandi, Maryam ini datang malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, Maryam, saatnya ikam untuk bacianan. Oma Maryam ketakutan. Buka benar Maryam, buka. Sawit diliwatinya, anu dilewatinya, kebun jagung lewatinya, sampai akhirnya Maryam kauyuhan. Apa kauyuhan? Tersandar di bawah pohon korma. Kisah aja kan buruk pak, bisa dibuat jadi sawit. Kadang jadi gurun sana sawit. Jadi Siti Maryam bersandar di pohon korma. Jadi ibu Maryam ini gue perempuan yang paling unik. Betianan kada sampai 24 jam beranak. Parut Maryam juga genak kayak gelembungan, kayak balon. Gana. Ya ketakutan Maryam buka benar. Parut beganan ditiup oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, oh Maryam, saatnya engkau hamil. Ditiup oleh malaikat Jibril. Jadi pian gue bisa betianan, bisa tidak betianan. Itu ditiup oleh malaikat Jibril. Bukan apa? Nah, Maryam ditiup, benar, sampai melahirkan Nabi Allah Isa alaihi tahu kalau kisah ini perempuan hebat yang didatangkan Allah untuk mendampingi ibunda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di subuh hari Senin itu lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa ke langit, dikelilingakan di langit, kelilingakan di dunia. Semua makhluk mengenal akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabarataan memuji akan Allah, sabarataan bersenandung salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa makhluk pertama yang mengucap salawat kepada baginda Nabi? Itu disebutkan malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan salawat
untuk menjadi mahar jujuran Nabi Adam alaihissalam kepada ummana Siti Hawa dengan mengucap salawat 1000 kali. Ada padakan 1000 kali gue. Maka lah malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam untuk halalnya Siti Hawa dipinang menjadi bini, untuk dapat digauli, untuk dapat bersenang-senang dengan Siti Hawa, ada maharnya. Maharnya apa? Hanya salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berarti gue dipikirkan oleh pian, umutakan oleh kita, surga itu apa? Nakanya nyamannya. Nabi Adam itu anaknya di surga. Karena kesauranganan, kesunyian, maka Nabi Adam ini pengen ada kawan sebangsa Nabi Adam, yaitu manusia. Di surga itu serba ada. Di surga itu tempat nyaman. Di surga itu kan ada tempat sakit. Makanya gue kayak Nabian jangan berpikiran terlalu ekstrim. Kayaknya dia lalakian dia bilangnya di surga bisi bini 1000. Jangan bini. Oh hinam ini nikah laki dan udah tuh pengampunnya. Oh, kalau sakit hati itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ini tidak akan ada di surga. Paham ya? Di surga itu tempat nyaman, tempat senang. Kalau sakit hati itu ada senang orangnya. Maka di surga itu ada lagi kita cemburu. Hati yang cemburu ini kan ada lagi. Nah ada cemburu hati itu di dunia aja. Kalau di surga ada lagi. Ayo, surga Nabi Adam di surga, ya tuh kada Nabi. Nabi Adam seorang anak di surga, kada ada pasangan, kada Nabi. Maka Nabi Adam dijadikan oleh Allah pasangannya. Dari tulang rusuk kiri Nabi Adam nang paling bengkol dijadikanlah Siti Hawa. Bapak yang bangun kulit, Nabi Adam, ujian Nabi Adam ada kebinian di sini. Nah, lawan Nabi Adam telah menjapai ya lawan Siti Hawa. Ditangkap oleh malaikat Jibril dan haram masih Hawa ini bagi engkau. Maka Adam untuk menghalalkan itu Allah berfirman engkau harus bersalawat kepada kekasihnya Muhammad SAW. Nabi kita belum lahir lagi ke dunia, belum Allah wujudkan, tapi Allah sudah perintahkan Nabi Adam untuk bersalawat lawan Nabi. Maka salawat makhluk yang pertama mengucapkan selain pada malaikat itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa salawatnya bu? Disebut kurang artinya bu salawat awalin, salawat panambayan. Atau juga disambat oleh guru kita bahari mengajari karena salawat Jibril. Salawat Jibril. Nah ini gue banyakin baca, sebanyak-banyaknya ada berhitung lagi. Anak 1000 kah, 2000 kah, 3000 kah. Maka tahu tadi kalau dia orang 1000 baca salawat, maka kada mati tak kecuali melihat surga. Kada mati kecuali di sini dihambarakan. Bu, cil, ujar malaikat. Ini tempat pian kita di surga. Nah ini rumah pian di surga. Ini istana pian di surga. Rumah imungnya anak mati tadi. Kaki imungan, kegembiraan melihat tempat kembali ke surga Allah Subhanahu Wa Taala setelah wafat. Apa salawatnya? Ayo ibu sama-sama kita membaca. Setelah ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah ya. Sama-sama kita bersalawat, salawat Jibril, salawat awalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala anta
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit pertemuan kita di tempat ini kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kebaikan, manfaat ilmu yang kita tuntut, manfaat dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau di dalam masjid yang mulia ini. Kami memperingati, kami mentaklimkan, kami bergembira maulidnya Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, istiqamahkan kami di dalam beristighfar kepadamu, istiqamahkan kami di dalam berzikir kepadamu, istiqamahkan kami di dalam bersalawat kepada nabimu, istiqamahkan kami di dalam beramal ibadah kepadamu, istiqamahkan kami di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau di bulan yang penuh berkah ini, bulan kelahiran Nabi Engkau Muhammad SAW, bulan kelahiran Nabi kami Muhammad SAW, berkah Nabi Muhammad ya Allah, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad ya Allah, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia ini ya Allah, selamatkan kami di negeri akhirat ya Allah, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, walaupun tidak sempurna, tidak banyak yang bisa diceritakan dari sejarah maulidnya Nabi Muhammad SAW, tapi ini mudah-mudahan menjadi kebaikan lawan kita barataan, kebaikan dunia sampai kebaikan akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama dengan keluarga kita, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan para orang-orang soleh, bersama dengan para wali-wali, bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bi taqwallah. Minta halal ulun, minta ridha ulun, minta ikhlas ulun, lahir batin dunia dan akhirat. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi